Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah baik semuanya ya. Apakah hari ini ada yang tidak masuk? Tidak ada, Bu, semuanya masuk. Masuk semuanya. Baik, hari ini kita akan membahas tentang bab polarisasi cahaya. Ada yang tahu polarisasi cahaya itu apa? Belum ada, Bu. Baik, Ibu akan menjelaskan sedikit tentang polarisasi cahaya. Polarisasi cahaya adalah pembatasan arah getar gelombang transversal menjadi satu arah getar. Jadi, cahaya yang terpolarisasi memiliki satu arah getar saja. Jika cahaya dipantulkan secara sempurna, maka cahaya tersebut adalah cahaya yang terpolarisasi. Sedangkan jika terdapat cahaya yang dibiaskan, maka cahaya tersebut cahaya yang tidak terpolarisasi. Cahaya yang tidak terpolarisasi dapat menjadi cahaya yang terpolarisasi melalui 4 peristiwa. Yang pertama yaitu peristiwa absorpsi atau penyerapan selektif. Yang kedua yaitu polarisasi karena bias ganda atau kembar. Yang ketiga yaitu polarisasi karena hamburan. Dan yang keempat yaitu polarisasi karena pembiasan atau pemantulan. Baik, bisa dilihat di papan tulis, yaitu menunjukkan cahaya yang tidak terpolarisasi dan cahaya yang terpolarisasi. Apakah ada pertanyaan? Belum ada, Bu. Jika belum ada yang ditanyakan, Ibu akan membagi kelompok dengan teman sebangku untuk mendiskusikan tentang perbedaan 4 peristiwa cahaya yang tidak terpolarisasi dapat dijadikan cahaya yang terpolarisasi. Bisa didiskusikan dengan teman sebangku. Baik, karena waktu diskusi sudah habis, Ibu minta kelompok pertama yaitu Mbak Syarwanti dan Mbak Nafisa bisa maju ke depan untuk mempresentasikan diskusi kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 sebelumnya perkenalkan, nama saya Syarwanti Laila Nuraini sebagai moderator dan rekan saya Nafisa. Di sini kami akan mempresentasikan materi fisika tentang polarisasi cahaya. Cahaya tidak dapat terpolarisasi dan dapat terpolarisasi itu melalui 4 peristiwa. Yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya Nafisa. Baik. Pertama, polarisasi karena absorpsi atau penyerapan seleksi. Absorpsi seleksi adalah penyerapan intensitas cahaya karena penyerapan yang terseleksi, yaitu penyerapan komponen-komponen cahaya tertentu. Bahan yang dapat menyerap cahaya selektif ini dinamakan polaroid. Polarisator berfungsi untuk menghasilkan cahaya terpolarisasi dan meneruskan gelombang ke arah sejajar ke arah analisator. Sedangkan analisator berfungsi menyerap atau mengurangi cahaya yang terpolarisasi. Kedua, polarisasi karena bias kembar atau ganda. Cahaya yang melewati bahan-bahan kristal yang memiliki 2 indeks bias seperti kalsit, kursa, mika, topas, dan es akan mengalami pembiasan ganda, sehingga sebagian sinar mematuhi hukum Snellius, yakni dibelokkan atau di sinar biasa, dan sebagian sinar merambat dalam arah dan kelajuan yang berbeda. Yang ketiga yaitu polarisasi karena hamburan. Apabila kita memandang langit pada siang hari, itu akan cerah. Kemudian ketika langit terang itu berwarna biru. Cahaya yang kita lihat adalah cahaya matahari yang telah diserap dan kemudian diradiasikan kembali dalam berbagai arah. Seandainya bumi tidak mempunyai atmosfer, maka langit akan terlihat hitam, baik siang, hari, maupun malam hari. Nah, proses ini dinamakan hamburan. Hamburan adalah peristiwa penyerapan dan pemancaran kembali cahaya oleh suatu sistem partikel atau misalnya yaitu gas. Kemudian yang keempat yaitu polarisasi karena pembiasan dan pemantulan. Cahaya terpolarisasi dapat diperoleh dari pembiasan dan pemantulan. Cahaya pantul terpolarisasi sempurna jika sudut terang atau I sama dengan sudut polarisasi atau IP. Nah, rumusnya itu IP ditambah 90 derajat
ditambah R sama dengan 180. Kemudian R sendiri itu 90 derajat dikurangi IP. Lalu sin R sama dengan sin 90 derajat dikurangi IP sama dengan cos IP. Dan rumus berdasarkan hukum pembiasan Snellius yaitu N1 sin IP sama dengan N2 sin R. Lalu N1 sin IP sama dengan N2 cos IP. Sin IP per cos IP sama dengan N2 per N1. Demikian presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang ditanyakan silahkan. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok Mbak Syarwanti dan Mbak Nafisa. Baik, untuk mengetahui pemahaman kalian, Ibu akan memberikan LKPD. Mohon dikerjakan secara individu ya. Baik, selanjutnya Ibu akan menyimpulkan materi hari ini. Tadi kan Ibu sudah menjelaskan tentang cahaya terpolarisasi dan perbedaan cahaya yang terpolarisasi dan tidak terpolarisasi. Dan kalian juga tadi sudah mempresentasikan 4 peristiwa cahaya yang tidak terpolarisasi dapat dijadikan cahaya yang terpolarisasi. Nah, sekarang Ibu akan menunjukkan gambar 4 peristiwa tersebut. Yang pertama yaitu peristiwa karena absorpsi atau penyerapan selektif, bisa kalian lihat di papan tulis. Dan yang kedua yaitu tentang polarisasi karena bias ganda atau kembar. Yang ketiga yaitu peristiwa karena hamburan. Dan yang keempat yaitu peristiwa karena pemantulan atau pembiasan. Baik, jika tidak ada yang bertanya, Ibu rasa semuanya sudah paham. Ibu akhiri pertemuan hari ini ya. Apabila ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.